Halo, jumpa lagi di channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi. Kali ini kita akan membahas request dari teman-teman, yaitu bagaimana cara konfigurasi dari nol, yaitu router, OLT, kemudian nanti ke ONU, kemudian nanti klien itu bisa sampai online. Nah, ada beberapa service yang sering-sering teman gunakan. Yang pertama adalah PPPoE, kemudian yang kedua adalah hotspot. Nah, bagaimana cara konfigurasi dari nol sampai online? Silahkan tonton video ini sampai habis hanya di channel Citra Web Solusi Teknologi. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, yang pertama adalah kita akan coba urut satu-satu. Yang pertama nanti kita akan coba setting mikrotiknya, kemudian OLT-nya, terakhir yaitu ONU-nya ya. Di sini mikrotik saya menggunakan RB5009. Kemudian nanti dari sini dia akan menuju ke OLT CData. Kemudian dari CData ini nanti akan ke splitter dulu 1:16, kemudian 1:8, lalu terakhir ke ONU. Nah, kita akan coba konfigurasi satu-satu benar-benar dari nol. Ya, oke. Sekarang kita akan coba remote terlebih dahulu, yaitu router mikrotiknya. Oke, saya akan coba buka Winbox-nya. Ya, kemudian ini dari Ether 3 ya, nanti langsung tersambung ke laptop saya. Ya. Oke, di sini sudah kebuka Winbox-nya, kemudian di sini belum ada IP sama sekali. Oke, teman-teman di sini bisa lihat ya. Ada 3 interface yang aktif. Ether 1 ini dia yang menuju ke internet. Kemudian Ether 2 nanti yang menuju ke OLT. Kemudian nanti Ether 3 nanti kebutuhan saya untuk remote OLT-nya, router dan ONU gitu ya. Oke, kemudian yang pertama adalah saya harus hubungkan gimana agar router ini bisa terhubung ke internet. Oke, nah di sini router 5009 ini dia terhubung ke internet, dia menggunakan Ether 1. Ya, karena kebetulan saya langganan internetnya itu menggunakan kabel UTP gitu ya. Nah, kalau nanti teman-teman menggunakan ada modem dulu, misalkan seperti ini ya, nanti tinggal dicolok ke modem, nanti langsung masuk ke router. Mau Ether 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, bebas. Ya, tapi biasanya gateway atau ke uplink itu biasanya menggunakan Ether 1. Oke, kemudian service yang biasanya teman-teman dapatkan itu biasanya adalah menggunakan DHCP ya. Ini di sini sudah ada ya, Ether 1 itu sudah terpasang DHCP client. Ini dari sananya saya mendapatkan IP 192.168 sekian-sekian. Kemudian di Ether 2 sudah ada IP 172.16.1.1. Ini akan saya reset terlebih dahulu, benar-benar nanti dari nol ya. Oke, sambil menunggu ini routernya nyala kembali ya, saya ulangi lagi. Nanti dari sumber internet itu menggunakan Ether 1 yang masuk ke router, kemudian nanti Ether 2 ini yang menuju ke OLT, kemudian yang Ether 3 ini adalah kebutuhan saya untuk remote router mikrotik ya, kemudian nanti juga untuk remote OLT dan remote ONU. Nah, kebetulan yang saya gunakan di sini adalah OLT-nya menggunakan CData ya, kemudian ONU-nya juga menggunakan CData. Kita nanti akan coba push config menggunakan OLT-nya ya. Apakah bisa atau tidak. Oke, di sini router sudah nyala kembali ya. Saya akan coba remote menggunakan MAC address tentunya. Kemudian di sini belum ada konfigurasi apapun. IP-nya kosong, interface-nya ada 1, 2 dan 3 yang sudah aktif ya. Kemudian hal yang pertama harus saya lakukan adalah saya cukup menambahkan DHCP client ya, karena untuk terhubung ke internet saya cukup mengaktifkan DHCP client ya di sini.
Di sini saya menggunakan Ether 1 untuk menuju ke internet. Cukup seperti ini. Kemudian di sini sudah terpasang IP yaitu 192.168 sekian, itu ada di Ether 1. Langkah selanjutnya adalah saya coba ping dulu ke internet bisa apa enggak. Sudah bisa. Ping youtube.com misalkan. Oke, sudah bisa. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah cek DNS-nya. Apakah sudah ada? Oke. Kalau remote request jangan lupa dicentang. Kemudian langkah selanjutnya saya akan menambah IP dulu ya. IP saya akan kasih ini di Ether 3 dulu. Saya menggunakan 192.168 seperti ini. Ether 3 ini adalah Ether yang terhubung ke laptop saya. Kemudian karena nanti kita akan membawa mungkin setidaknya adalah 3 VLAN ya, 3 VLAN, berarti saya harus menambahkan VLAN terlebih dahulu ya. 3 VLAN nanti berisi apa? VLAN pertama mungkin nanti untuk manajemen ya. Untuk manajemen agar kita bisa remote ONU-nya menggunakan IP ya. Kemudian nanti VLAN selanjutnya mungkin yang kedua nanti adalah untuk PPPoE untuk internet. Kemudian nanti VLAN yang ketiga itu nanti yang ke hotspot atau voucheran gitu ya. Berarti saya akan tambahkan VLAN dulu. Di interface mana? Di interface yang mengarah ke OLT, yaitu di sini adalah Ether 2. Oke, selanjutnya saya akan buat VLAN dulu. Misalkan ini VLAN 10. Di Ether 2. Tambah VLAN 20. Dan VLAN 30. Cukup seperti ini dulu. Oke, VLAN sudah dibuat ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan pasang IP pada VLAN-VLAN tersebut. Oke, contoh misal ini adalah IP-nya 10.0.10.1. Ini untuk VLAN 10. 21 untuk VLAN 20. 31 untuk VLAN 30. Oke, sudah ada 3 VLAN, 10, 20, dan 30. Kemudian IP-nya sudah ada 10, 20, 30 juga. Kemudian nanti kita sepakati aja untuk yang VLAN 10 itu nanti untuk VLAN manajemen. Kemudian VLAN 20 nanti untuk PPPoE ya. Kemudian nanti VLAN 30 ini adalah untuk service hotspot. Oke, kemudian sudah ya, kemudian kita tambahkan servisnya dulu. Saya pasang DHCP server ya di VLAN 10 dulu untuk manajemen. Oke. Kemudian di Ether 3 ini yang mengarah ke laptop saya. Oke, cukup seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan bikin atau akan mengaktifkan yang namanya PPPoE server terlebih dahulu ya. Nah, sebelum mengaktifkan PPPoE server ya, yang teman-teman harus perhatikan adalah kira-kira nanti user yang akan aktif itu kira-kira berapa ya, atau jumlah klien yang akan kita cover itu berapa. Misalkan lebih dari 250 ya, berarti nanti teman-teman silakan menggunakan slashnya /23 gitu ya. Kemudian kalau sudah ditentukan, silakan teman-teman buat terlebih dahulu poolnya ya. Jadi kita akan mainan profile nanti. Oke, kita bikin poolnya dulu sambil kita cek IP
address ya. PPPoE adalah nanti di VLAN 20. Ini untuk manajemen. Kemudian ini untuk hotspot. Oke. Kemudian kita bikin pool dulu. Poolnya silakan sesuai dengan pool PPPoE ya. Kita tambahkan. Ini saya hapus dulu yang lama. Pool PPPoE. Kemudian ini adalah IP-nya 10.0.20.2 sampai 10.0.20.254. Oke. Sudah, kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman aktifkan terlebih dahulu ya service dari PPPoE-nya di PPPoE server ini. Kemudian silahkan tambahkan ya. Nah, di sini interface-nya adalah silakan teman-teman pilih di mana interface akan digunakan sebagai PPPoE server. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa PPPoE server itu nanti service-nya akan digunakan di VLAN 20. Jadi di sini teman-teman pilih VLAN-nya adalah VLAN 20. Default profilnya bisa menggunakan default encryption, segini juga boleh. Play. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman bikin profile. Ya, bikin profile, tambahkan baru, namanya bebas. Ini misalkan profile 10 mega misalkan. Lokalnya adalah lokal dari VLAN 10, berarti 10.0.10.1. Remote-nya ini adalah pool PPPoE yang sudah kita buat tadi. Kemudian kalau teman-teman pingin limit ya nanti di sini bisa dilimit misalkan 10 mega upload, 10 mega untuk download. Nih, silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan ada beberapa service gitu ya. Kalau sudah, langkah yang terakhir adalah teman-teman bikin secret. Ya, ini nanti digunakan bebas. Ini biar cepat aja ya. Service-nya PPPoE, profilnya menggunakan profil 10 mega. Play, misalkan saya bikin ada beberapa secret. 3 lah ya, cukup ya. Oke, sudah ada 3 secret. Kemudian untuk service PPPoE servernya sudah selesai. Langkah terakhir adalah teman-teman bikin hotspot. Ya, jangan lupa IP firewall NAT-nya tadi belum ditambahkan ya. Ini silakan ditambahkan. Out interface-nya adalah Ether 1. Action-nya adalah masquerade. Kemudian kalau sudah, yaitu kita bikin server hotspot, IP hotspot. Silakan menggunakan wizard aja. Servisnya itu nanti menggunakan VLAN 30. Next. Terus ini dikasih OLT misalkan. OLT cdata. Oke, cukup seperti ini. Berarti servisnya sudah semua. Di router mikrotik cukup seperti ini teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba setting untuk OLT-nya ya. Saya akan geser ini ke port management. Wah, ini nggak kelihatan, ini harus tak geser sedikit. Oke, di sini ya. Oke, sudah. Oke, masuk. Nah, untuk cdata ini dia defaultnya menggunakan IP-nya adalah 192.168.1.100 ya. Jadi pastikan teman-teman untuk LAN card-nya itu silakan tambahkan IP yang satu segmen ya tentunya.
Oke, tambahkan dulu 1 ya ini. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman buka browser, ketikkan IP dari OLT-nya yaitu 192.168.1.100. Enter. Tampilannya seperti ini ya. Ini cukup menarik sekali. Nah, kemudian silakan dicek dulu ya, kita cek dulu apakah di sini sudah ada konfigurasinya apa belum. VLAN planningnya belum ada, VLAN if-nya belum ada, gateway-nya belum ada. Kemudian profilnya juga masih default. Oke. Langkah yang pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman silakan tambahkan IP ya, tambahkan IP karena saya dari sini dari OLT itu terhubung ke Ether 2 yang mana Ether 2 ini membawa 3 VLAN sebenarnya, yaitu VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, untuk VLAN 10 ini akan saya gunakan untuk penambahan IP di OLT agar nanti OLT saya itu bisa connect ke internet. Itu ya. Jadi, hal yang harus pertama teman-teman lakukan adalah yang pertama silakan teman-teman cek dulu ya. Di ONU, bagian ONU. Kemudian di autentikasinya ya, defaultnya OLT ini dia ONU automatic autentikasinya ini hidup ya. Ini di sini adalah ada PON 1 2 3 4. Di sini saya gunakan PON 1, jadi ini akan saya disable terlebih dahulu agar apa? Agar nanti ketika ada perangkat ONU yang nyolok ke splitter ya, itu dia tidak otomatis terautentikasi. Tuh. Oke. Di save dulu. Kemudian kalau sudah nanti tambahkan IP. IP-nya itu nanti ada di VLAN if. Namun sebelumnya kita harus tambahkan terlebih dahulu adalah VLAN ya. Defaultnya hanya ada native VLAN 1 di OLTC data ini, jadi kita harus tambahkan manual. Ini nanti untuk ke gateway misalkan gitu ya. Oke. Atau ini berarti tadi VLAN MGNT. Kemudian tambahkan lagi 20 itu PPBoE. Tambah lagi VLAN 30 ini untuk hotspot. Oke, sudah. Kemudian untuk portnya, port VLAN-nya nanti ini ada lagi PON 1. Ini posisinya ini sekarang jadi terang. Kemudian dia akan membawa VLAN 10, 20 dan 30. Confirm. Kemudian langkah selanjutnya ada di VLAN if ya. Tambahkan dulu IP-nya di VLAN 10 seperti ini. Bisa menggunakan DHCP, bisa menggunakan statik ya. Di sini saya coba menggunakan DHCP aja. Ini IP1. Kemudian kalau sudah kita save terlebih dahulu ya. Oke. Di sini OLT sudah dapat IP yaitu 10.0.10.254 sudah sesuai. Ini adalah VLAN 10 ya tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman tambahkan gateway. Ini adalah cuma IP saja, jadi teman-teman harus ada gateway terlebih dahulu. Gateway gunanya untuk apa? Gunanya agar nanti OLT itu bisa connect ke internet. Ya. Ini pakai VLAN 10, kemudian IP-nya ini gateway-nya 10.0.10.1. Ini adalah IP yang terpasang di VLAN 10. Nah, yang ada di router MikroTik. Oke. Nah, sampai di sini sudah cukup sebenarnya. Kemudian kita coba tes dulu apakah benar-benar ini OLT itu sudah bisa ping ke 888 misalnya. Oke, sudah reply, berarti OLT itu sudah bisa connect ke internet. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mendistribusikan
yaitu adalah internet ke ONU ya, atau ke modem ke pelanggan-pelanggan kita. Oke. Berarti langkah selanjutnya adalah sebenarnya teman-teman harus tambahkan terlebih dahulu, yaitu profile sebenarnya ya. Profile ya, sebenarnya teman-teman bisa tambahkan profile. Cuman di sini saya nggak mau nambahkan. Saya cukup edit saja ya. Di sini saya akan edit saja. Nanti di default profilnya ini akan saya tambahkan. Yang pertama adalah VLAN 10 ya. Jadi jemput aja. VLAN 10, oke. Mappingnya masih menggunakan mapping 1. Tagnya VLAN 10. Kemudian saya tambahkan lagi seperti ini, VLAN 20. Baik, ini 3 VLAN sudah ditambahkan pada LAN profile defaultnya, yaitu LAN profile kosong ya. Ini saya simpan terlebih dahulu. Kemudian di sisi OLT sebenarnya sudah selesai ya. Cukup seperti ini saja. Kemudian tinggal nanti kita autentikasi ketika ada ONU atau modem yang terhubung ke OLT kita. Berarti langkah selanjutnya adalah kita coba remote untuk ONU-nya ya. Kita akan coba remote ONU-nya. Oke. Nah, untuk ONU sendiri nanti dia IP-nya defaultnya adalah 192.168.101.1, sehingga untuk agar bisa remote ONU Cidata ini, berarti di sisi laptop saya itu IP-nya harus diganti, teman-teman. Oke, tinggal kita edit saja IP-nya, yang tadinya 1 diganti 101. Oke. Admin ISP ya. Nah, kemudian di sini kita coba cek dulu apakah di WAN-nya itu sudah ada profilnya. Ternyata kosong ya. Kemudian di WiFi ini masih default ya. Berarti ini masih kosong, benar-benar kosong. Kalau begitu kita nanti coba tancapkan ke splitter ya. Sambil kita nanti coba remote untuk OLT-nya. Oke, kita coba balik lagi. Ganti lagi IP-nya karena kita mau remote OLT. Coba. Oke, sudah. Kemudian kita coba. Wah, ini udah terpasang ya di sini. Udah terpasang. Kemudian kita coba cek di. Wah, ini sudah. Ini akan saya hapus dulu ya. Kemudian saya akan coba restart aja ya. Kita akan tunggu. Nah, karena tadi sudah kita matikan untuk automatic autentikasinya, sehingga setiap ada perangkat baru ya, setiap ada perangkat baru yang terpasang di splitter atau ODC ya, nanti
atau ODP, maka nanti akan diautentikasi itu secara manual ya. Jadi tidak sembarangan perangkat itu bisa terhubung langsung ke OLT kita. Oke. Sudah terhubung ya, di sini menggunakan CData. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan coba autentikasi ya, agar ONU ini bisa terhubung. Kemudian di sini saya akan coba misalkan ini klien 1 misalkan. Oke, kemudian autentikasi modenya adalah SN, profilnya itu menggunakan brand profile 0, servisnya juga profile 0. Kemudian confirm. Oke, berarti nanti perangkatnya ini sudah terautentikasi. Nah, kemudian untuk melihat perangkat-perangkat yang sudah terhubung dan terautentikasi, teman-teman silakan geser ke device manager. Maka nanti di sini akan kelihatan. Karena di sini hanya satu saja ONU yang terhubung ke OLT saya, maka di sini cuma hanya satu. Oke, profil sudah ditambahkan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tambahkan one ya. Tambahkan service ya. Kita tambahkan service pada klien kita. Nanti ada di one service. Ini masih kosong, kita tambahkan. Kemudian nanti kita akan membawa 3 service ya. Yang pertama adalah untuk manajemen, yang kedua itu nanti untuk internet menggunakan PPPoE. Kemudian yang terakhir itu adalah hotspot nanti yang terhubung ke wireless ya. Jadi nanti wirelessnya ini menggunakan hotspot. Kemudian untuk yang menggunakan kabel nanti dia akan mendapatkan DHCP server gitu ya. Ada DHCP servernya. VLAN centang, kemudian ini misalkan VLAN 10 dulu. Servisnya adalah PoE ya. Kemudian ini menggunakan TR09 karena untuk manajemen. DHCP confirm. Oke, tambahkan lagi untuk VLAN 20 yaitu nanti servisnya adalah menggunakan PPPoE ya. Menggunakan user 3 misalkan. Confirm. Yang terakhir adalah tambahkan untuk servis hotspot menggunakan VLAN 30, ini menggunakan bridge. Nanti dia akan binding ke SSID 1 2,4 dan SSID 5 yaitu 5 GB. Confirm. Kalau sudah save. Sambil kita cek. Sambil refresh. Oke. Sudah dapat IP-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan coba cek ya di sisi WiFi-nya. Ini nanti dia yang akan memancarkan WiFi. Ya. Ini kemudian kalau menggunakan band steering berarti nanti SSID-nya cuma 1, tapi dia mancar di 2,4 dan 5 GB. Tapi kalau nanti teman-teman tidak menggunakan band steering berarti nanti akan ada 2 pancaran WiFi yaitu 2,4 dan 5 GB. Itu nanti tergantung kebutuhan teman-teman di lapangan. Ya.
Di sini saya akan coba menggunakan band steering ya. Jadi nanti cukup satu SSID saja. Namanya misal di sini adalah My Hotspot misalkan. Open ya. Karena nanti untuk username dan passwordnya harus beli voucheran gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Jadi di sini adalah kita itu akan mencoba push config ONU CData ini melalui OLT. Jadi kita tidak perlu onset atau kita tidak perlu langsung konfigurasi, itu langsung colok LAN ke ONU ini. Apakah berjalan atau tidak ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek di sini apakah sudah ada WiFi dengan SSID My Hotspot. Di sini sudah ada. Ya, kemudian saya akan coba connect. Maka dia akan secara otomatis akan di forwarding itu ke halaman sebuah pop up login page gitu ya. Tuh. Nah, biasanya login page ini yang teman-teman custom gitu ya. Tuh. Tadi username admin, nggak ada passwordnya, kita akan coba connect. Sudah bisa connect, kemudian saya akan coba buka citraweb.com. Sudah bisa connect. Ya, saya kondisi saat ini itu terhubungnya ke My Hotspot. Ya, berarti ONU CData ini itu bisa di push config langsung melalui menu yang ada di OLT CData. Ya. Jadi tidak perlu lagi teman-teman melakukan konfigurasi onset langsung ke pelanggan gitu ya. Jadi teman-teman yang di lapangan cukup instalasi saja, nanti yang konfigurasi itu admin jaringan yang ada di kantor misalkan seperti itu. Jadi tidak perlu lagi miskomunikasi antara yang di lapangan dan NOC yang ada di kantor. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi step by stepnya, yang pertama teman-teman harus pastikan dulu router mikronya itu bisa connect ke internet. Kemudian langkah selanjutnya adalah nanti teman-teman silakan ke bawah ke OLT gitu ya, agar nanti OLT-nya ini juga bisa connect ke internet. Karena kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah nanti itu kita bisa distribusikan internet itu melalui jaringan FTTH. Kira-kira seperti itu. Sekarang sudah bisa connect ke internet. Jadi cukup mudah, cukup simple ya. Cuman di sini adalah kendalanya nanti ketika nanti teman-teman di lapangan itu ONU-nya tidak satu merek ya, mungkin merek yang lain gitu ya. Ada jenis-jenis merek yang lain banyak sekali. Nah, itu bagaimana caranya? Apakah bisa di push config melalui OLT CData? Itu ada beberapa yang bisa, ada yang tidak ya. Jadi tidak semua ONU itu bisa di push config langsung melalui menu yang ada di OLT CData. Oke, untuk pengujian ya, saya akan coba cek IP saya. IP yang ada di WLAN saya. IP-nya adalah 10.032. Kemudian saya coba lakukan trace route misalkan. Itu dia melalui VLAN 30 ya, atau VLAN untuk hotspot. Kemudian saya akan disconnect. Kemudian saya akan lepas ini. Saya akan coba colok ke salah satu ether yang ada di ONU, yang ada di pelanggan. Contohnya ini saya menggunakan bebas lah ya, ini ether 1. Kemudian ya, silakan laptopnya di setup 10 ya.
Jadi masuk ke kontrol panel dulu. Silakan ini di set menjadi opt-10. Agar apa? Agar mendapatkan IP secara otomatis dari ONU CData. Cukup seperti ini. Kemudian saya cek lagi ipconfig. Sudah dapat IP 192.168.101.2 ya, berarti saya coba ini adalah IP dari ONU CData. Saya coba ping 88. Sudah bisa ping 88, ping YouTube. Sudah bisa coba traceroute. Ya, maka dia larinya adalah ke 10.0.11 yaitu menggunakan VLAN 10 atau VLAN management. Kira-kira seperti itu teman-teman ya, untuk konfigurasinya tidak terlalu rumit ya, cuman memang harus step by step, tidak bisa langsung tiga-tiganya itu disetting bersamaan, tinggal nanti colok-colok itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus step by step. Jadi begitu teman-teman cara konfigurasi router OLT sampai ke ONU dari 0 sampai bisa connect ya, menggunakan dua service yaitu PPPoE dan hotspot ya. Kemudian kita juga sudah coba di sisi klien, di sisi ONU-nya itu kita login menggunakan WiFi, sudah menggunakan login page-nya sudah keluar. Kemudian saya connect menggunakan langsung nyolok ke interface Ether yang ada di ONU, juga bisa dapat IP dan bisa connect ke internet. Buat teman-teman yang sedang membutuhkan router, sedang membutuhkan OLT, sedang membutuhkan ONU dan SSP dan sebagainya, silakan teman-teman bisa mengunjungi citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Di situ tersedia banyak sekali produk-produk jaringan ya, dari yang murah sampai yang mahal ada yang merek A sampai merek B juga banyak ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa kunjungi, banyak juga diskon-diskon setiap bulannya. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Citraweb Solusi Teknologi, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa juga like and share agar bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar tentang jaringan. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.